Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allah kan wa malam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati Ustadzuna Ustadz Sarbini Dahlan. Mohon maaf kalau salah, Pak. 8 tahun di Jakarta, bukan orang lain lagi, berarti ya sudah banyak makan soto Betawi. Terima kasih kuliahnya, Masya Allah, luar biasa. Para ikhwan semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, doa saya mudah-mudahan kita semua, antum semuanya, senantiasa dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin, Allahumma amin. Ini sudah lesu begini, udah lapar ya. Nah itu, aminnya itu amin minta makan itu. Semangat ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Aqsa. Alhamdulillah. Kita baru saja mendapat kuliah yang luar biasa, lengkap. Dari mulai akidah, tauhid, ubudiyah, sosial, kemudian Al-Quran yang luar biasa tadi. Tapi kalau ngomong politik, pelan ngomongnya, takut. Sama Pak, di Indonesia juga begitu. Di Indonesia kalau sudah ngomong ketuhanan, itu semangat. Karena dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, sila pertama. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi prakteknya adalah ketuhanan keuangan yang Maha Kuasa. Jadi saya mau garis bawahi aja, stressing aja ceramah beliau. Saya kira di sini juga, kalau di sini enggak kayaknya. Enggak ada bedanya. Soal perjuangan juga begitu. Dulu masih sekolah ada lagu namanya Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar membela yang benar. Sekarang sudah berubah, Maju Tak Gentar membela yang bayar. Sudah rusak dunia, memang sudah bolak-balik. Tapi memang kita ini sedang digojlok. Bahasa sini apa, Pak? Digojlok. Enggak ada. Digojlok, pokoknya sedang sedang diaduk, sedang diuji. Berbagai macam peristiwa terjadi. Berbagai macam pemikiran-pemikiran, filsafat-filsafat, isme-isme, perilaku yang beraneka macam. Ini sebenarnya ujian buat kita. Untuk membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Betul? Betul? Inilah pentingnya tadi saya garis bawahi betul, Al-Quran luar biasa. Ini kalau kuliah berapa semester, Pak? Ini barangkali kalau perlu seminar seperti ini 3 hari. 3 hari 3 malam oleh beliau nanti sampaikan soal tarikh, soal semuanya. Saya hanya menambahi saja penggulungan saja. Penggulungan ya. Kesimpulan, tapi bukan kesimpulan beliau. Artinya kesimpulan pembicaraan kita semua dari setiap malam. Malam kita sudah bicara pentingnya silaturahim. Menjadi ciri khas khoso isu dinil Islam adalah al-insaniyah al-alamiyah. Tadi beliau uraikan tentang manusia kehilangan sifat kemanusiaan. Kalau orang Jawa bilang hilang kamanungsan. Punya hati tapi tidak kehilangan nurani. Ini sekarang lagi musim ini, lagi viral. Di mana-mana banyak orang berperilaku seperti itu. Himmatuhunna butunuhum. Wa syarafuhum mata'uhum. Wa kiblatuhum nisa'uhum. Wa dinuhum wa darahimuhum wa darahimuhum. Ulaika syarrul khalq la khalaqalahu minallah.
Jadi manusia yang digoncang oleh Allah, ternyata banyak manusia kehilangan kemanusiaan. Tinggal nafsunya saja yang merajalela. Kepintarannya digunakan untuk menopang kemauannya, rusak dunia. Tadi malam saya sampaikan bahwa orang pintar yang jahat, satu orang lebih buruk, lebih berbahaya daripada 1000 orang jahat yang bodoh. Betul? Kalau maling bodoh, berapa kerugiannya? Maling ayam berapa harganya? Jawab. Dapat ayam itu berapa harganya? Dapat maling kambing itu berapa? Atau masuk ke masjid maling kotak amal. Itu maling goblok namanya. Tapi karena ketika orang IQ-nya tinggi luar biasa, belajar, sekolah, kemana-mana, pinter dia, tapi lemah daripada kecerdasan emosional dan spiritual, atau menepiskan agama. Sekali maling berapa? Miliar, triliun, itu di Indonesia Pak. Kalau di sini enggak beda. Di mana-mana manusia itu sama, mohon maaf. Nah inilah, jadi Al-Quran itu luar biasa, Masya Allah. Ya terima kasih Pak, sekali lagi syukron. Ini perlu diundang ke pesantren nih kayaknya. Pulang kampung, kata Obama pulang kampung ke Jakarta. Masya Allah. Saya mau menyampaikan, saya baru sekali ini mau ceramah sudah diambil semua bahannya sama beliau. Jadi mau ngomong apa? Baik, mungkin masih ada sedikit karena saya sudah kadung menyiapkan materinya, mudah-mudahan ya di mana? Semalam ini pelajaran semalam, Dinul Islam, makna ad-din. Malam sudah saya nggak akan ulang lagi, tapi intinya adalah 4 makna daripada agama, 1 pengendalian diri. Orang beragama dusta kalau dia tidak mampu mengendalikan diri. Dengan mengendalikan diri itulah lahir kebijakan, keadilan, kasih sayang, tepo seliro, sehingga ngerti. Saya juga tadi banyak yang nggak ngerti Pak bahasanya, gantian. Yang kedua, khudu, al-khudu, tunduk. Bohong agama kita kalau kita ada syariat, ada perintah Allah, perintah Rasul, tapi kita tidak tunduk, tidak taat. Beragama macam mana? Ada larangan dilanggar, ada perintah ditinggalkan. Yang ketiga, al-jaza. Ad-din bimana al-jaza diambil dari surat Fatihah. Maliki yaumiddin. Penguasa, pemilik hari pembalasan. Jadi agama ad-din bimana al-jaza artinya orang beragama adalah orang yang yakin, percaya dengan sepenuh keimanan tentang adanya hari pembalasan. Ini yang menjadi sibghah pada dirinya. Bahwa orang beragama ada 2 pengaruh dari pengertian yang ketiga. Mendorong, memotivasi, memberikan semangat dan spirit untuk melakukan setiap perbuatan baik. Maka orang beragama selalu berniat baik. Tidak pernah berniat jahat. Itu orang beragama. Berpikir baik, berkata baik, dan berperilaku baik. Kalau gitu nggak punya dosa dong. Ya manusia masih tetap aja. Tapi dosa yang dilakukan orang beriman bukan dosa yang direkayasa. Bukan yang diniatkan, bukan yang direncanakan. Oleh karena ketaifan kita sebagai manusia, kita berbuat dosa. Lupa, khilaf. Namun demikian, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130 berapa? Disebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ini cirinya orang beriman. Dia memang bukan manusia suci. Ahli surga pun banyak dosanya, tetapi dosa yang dilakukan bukan disengaja, dan kalau dia terlanjur berbuat dosa, dia segera ingat kepada Allah. Kepekaan iman tadi, kejernihan iman tadi, sehingga menangkap tentang keburukan dirinya, dan dia ingat kepada Allah SWT, takut pada hari kiamat nanti akan diadab, maka kemudian dia beristighfar kepada Allah.
Yang keempat adalah an-nizam, as-syariah. Bahwa agama adalah undang-undang. Agama itu peraturan. Tapi undang-undang dan peraturan yang bukan dibuat oleh manusia. Kalau peraturan dan undang-undang dibuat manusia, mesti ada pamrihnya. Personal interest, group interest, itu mesti muncul. Dibuat ini, apalagi sekarang. Zaman rekayasa. Orang pintar itu kerjanya merekayasa. Namanya rekayasa hitam. Maka hari ini pun masih ada sebutan kejahatan kerah degil dan kejahatan kerah putih. Beliau. Saya pernah nengok orang yang korupsi di Kapolda. Teman sih, tapi bukan teman korupsi ya. Karena dia mungkin perlu apa gitu, memberikan doa atau apa. Saya masuk ke dalamnya, Masya Allah di dalamnya. Itu bukan maling pencoleng, bukan. Beliau yang terhormat, saya kenal, Masya Allah, hormat. Ternyata dia bajingan tengik. Mencuri uang rakyat sampai miliaran. Kita jadi hidup sengsara. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi aturan yang di agama itu adalah aturan, seluruh aspek hidup kita diatur oleh agama kita. Maka yang disebut agama adalah ciri khasnya ar-rabbaniyah. Artinya apa? Islam agama yang bersifat ketuhanan. Dan yang disebut Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah, bersih dari ideologi, pemikiran, filsafat manusia. Ya. Yang disebut agama yang diturunkan dari Allah. Bukan hasil rembukan, bukan hasil kesepakatan, bukan kan demokrasi suara terbanyak, bukan pula macam-macam. Tidak ada urusannya dengan pemikiran manusia. Rasul pun itu hanya melaksanakan dan menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Tadi baru sedikit aja dia jelaskan oleh beliau tentang Al-Quran, Masya Allah. Kalau boleh lama-lama saya tinggal di sini, saya akan tinggal di sini Pak, mau belajar sama Pak Kiai. Tapi dikasih waktu cuma 3 hari Pak oleh imigrasi. Pelit bener ya. Nah itu tentang agama. Ya saya agak menjelaskan ini, coba teruskan. Lanjut. Islam, 3 mana Islam? Assalam, selamat. Pengen selamat nggak? Yang diem aja itu susah selamatnya itu. Pengen selamat nggak? Penting sekali selamat. Punya uang tapi nggak selamat. Nggak punya uang selamat. Milih yang mana? Orang Jawa, ya mungkin banyak yang kesini, saking menganggap pentingnya itu selamat, kasih nama itu selamat. Selamat. Di desa itu udah 5, 10 namanya selamat. Lah kalau perempuan masa selamat Pak, anaknya perempuan nih, mau dikasih nama siapa? Masa selamat? Rahayu. Jadi memang selamat itu penting. Kalau mau selamat, Islam. Karena Islam membawa kita pada kehidupan yang selamat. Ihdinas siratal mustaqim, jalan kebenaran yang ditempuh. Dikenalkan siapa Tuhan yang menciptakan kamu. Ma'rifatullah. Menjadi 3 urgensi yang dia dapatkan. Ma'rifatu ghayatil wujud. Dia menjadi mengerti sangkan paraning dumadi. Masuk sengaja supaya Pak beliau datang ngerti. Saya dari tadi bengong aja ngomong apa gitu. Tak balas sekarang. Artinya mengerti kemana endingnya akhir daripada kehidupan. Ibarat orang merantau itu lalu alamat yang tidak dituju. Dia tahu cara menempuh jalan untuk sampai ke sana. Sehingga dia tidak terpengaruh oleh kaki ke kiri kanannya yang ada. Walaupun ada bunga-bunga indah, ada pemandangan. Dia mau ke sana fokus. Itu orang beriman. Maka di sini diarahkan oleh Allah. Dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima atakallah darul. Nah inilah masjid ini disebut darul akhirat. Walatan sana sibaka minat dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu al-ayat. Sadaqallahullah. Yang kedua, adzulu wal khudu. Kembali enggak? Adzulu wal khudu. Yang ketiga, as-silm. Agama yang damai.
Betul tadi. Dalam situasi perang kata beliau tentang sirah Nabi itu. Itu Rasulullah mengatakan kamu jangan berharap ketemu musuh. Ini artinya Islam itu enggak senang perang gitu loh. Enggak cari-cari musuh. Yang dicari itu kedamaian, yang dicari itu sahabat, yang dicari itu saudara. Soal keyakinan lakum dinukum waliyatin. Maka ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Luar biasa yang Islam. Masya Allah. Makanya kalau sekarang Islam berkembang, mereka yang menjadi mu'alaf orang-orang berpikir cerdas, itu memang benar. Dia mau telaah. Di Indonesia atau di Asia sini, kemudian mereka masuk agama lain karena supermi, karena uang, ya nggak apa-apa. Ya. Ada pendeta ngeluh pada mendengar keluhannya, payah katanya. Kalau dikasih supermi, kasih uang, mereka masuk ke gereja. Berhenti ngasih supermi, ngasih uangnya, dia kosong gerejanya. Ya saya bilang segudangnya silakan aja. Berarti kalaupun mau banyak jumlahnya orang goblok-goblok itu yang kelaparan. Tapi kalau di Eropa, yang masuk Islam justru orang-orang jenius, orang berpikir. Lanjut. Ciri khas agama Islam ada 7, tapi sudah nggak mungkin saya terangkan sekarang. Kalau mau ikut ke Jakarta, nanti saya kasih tahu. Lanjut. Terus, lanjut. Kemasyarakatan dalam Islam lah ini. Saya ngikuti ini enggak.